warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan pendapat kami tentang sejarah lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syafrizal, NPM 20110600100. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya pertama tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, ditetapkannya sebagai Hari Lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Perlu diketahui bahwa lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari rapat Dokuritsu Chubico Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengadakan sidang pertama dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama diadakan di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus sebagai landasan manusia di dalam berperilaku dalam mencapai arah dan cita-cita bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini mampu menghidupi serta dihidupi oleh bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, banyak manfaat yang diperoleh. Antara lain, yang pertama, sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Yang kedua, sebagai cita-cita bangsa yang luhur. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, dan bersikap di segala bidang kehidupan. Dan yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa, serta sebagai alat menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Novita Semelia, NPM 2011060116. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidato konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno. Dalam pidato ini, Soekarno memaparkannya secara aklamasi tanpa judul. Kemudian baru diberi judul lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widioningrat. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Fungsinya adalah sebagai pemersatu bangsa, memotivasi bangsa untuk mengejar cita-citanya sebagai identitas dan kontrol sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Tisnama Rizka, NPM 2011060380. Di sini saya akan memaparkan tentang lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Lahirnya Pancasila adalah dimulai dari beberapa tahap. Dimulai dari sidang BPUPKI yang pertama, disusul dengan sidang BPUPKI yang kedua, di mana sidang BPUPKI yang kedua menghasilkan suatu piagam Jakarta. Diadakan sidang kembali, di mana sidang tersebut untuk membentuk suatu anggota untuk merumuskan dasar negara. Dan terbentuklah anggota yang terdiri dari 9 orang, di mana anggota tersebut dinamakan dengan Panitia 9. Panitia 9 adalah suatu anggota untuk merumuskan suatu Pancasila. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni, itulah tanggal di mana Panitia 9 merumuskan suatu dasar negara atau Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni itu adalah tanggal di mana tepatnya lahirnya Pancasila. Dan Panitia 9 berhasil untuk merumuskan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara memiliki arti
visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi keutuhan nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara itu adalah suatu pedoman negara, di mana Pancasila memiliki peran penting untuk negara. Apalagi nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Itulah nilai-nilai yang harus kita terapkan di masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksud dari kontrol sosial yaitu Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara tersebut sudah mencapai cita-citanya atau belum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Saputra, NPM 2011060227. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada rapat Dokoritsu Jumbi Usakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dilakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang ini, Presiden Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar dari negara Republik Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Gagasan yang disampaikan dalam bentuk pidato tersebut berbunyi, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seseorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dari di atas kelima dasar itu, kita mendirikan bangsa Indonesia yang kekal abadi. Setelah Pancasila disusun melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Pancasila ini disahkan dan dinyatakan sebagai dasar dari negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Indonesia adalah visi satu arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Nur Rahmadiah, NPM 2011060373 akan menyampaikan sedikit tentang lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Insinyur Soekarno diberikan kesempatan memberikan pidato pada tanggal 1 Juli 1945. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Setelah Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil, yaitu Panitia 9. Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan menjadikannya teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila tersebut dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara.
Ideologi Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena ideologi Pancasila memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Pancasila sebagai ideologi negara berarti menjadi sebuah pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila bersifat terbuka, artinya ideologi Pancasila dapat berkontribusi dengan kemajuan zaman dengan tetap berlandaskan ideologi Pancasila. Pancasila haruslah dapat dilestarikan oleh setiap komponen bangsa Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puspitasari, NPM 20110600193 akan menyampaikan pendapat mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Pasti kalian tahu, sesuatu yang lahir itu memiliki sejarah, begitu pula dengan Pancasila. Nah, bagaimana sih lahirnya Pancasila? Lahir Pancasila itu sangat penting untuk diketahui pada setiap seseorang. Lahirnya Pancasila itu pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbito Sakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa itu merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dengan Pancasila ini, para pendiri itu meyakini bahwa Indonesia itu akan memiliki pondasi yang kuat pegangan dalam hidup bernegara. Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 pada saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia. Nah, Garuda Pancasila itu memiliki 3 komponen utama, yaitu Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda itu melambangkan keagungan dan kejayaan. Nah, Garuda itu memiliki paruh, sayap, cakar, ekor, itu yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Perisai yang dikalungkan burung Garuda itu melambangkan ketahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram tertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini dalam bahasa Jawa kuno itu memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah pendapat mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari ini semua adalah untuk merumuskan suatu Pancasila itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu hasil pemikiran atau kesimpulan seseorang atau kelompok lain sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk suatu negara. Sekian pendapat dari kelompok 6 kelas E. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.